Halo semuanya. Di video ini kita akan membahas salah satu masalah krusial yang sedang banyak diperbincangkan oleh banyak orang, yaitu banyaknya siswa-siswi sekolah menengah yang tidak bisa matematika sama sekali. Bahkan materi SD pun tidak bisa mereka menjawabnya. Seperti pertanyaan 8x8 saja mereka tidak tahu jawabannya. Dan coba tanya deh ke mereka, sebutkan salah satu negara di Eropa saja. Tahu jawabannya apa? Cina. Bisa kalian bayangin Cina ada di Eropa? Mungkin kita bisa lihat Xi Jinping cosplay kali ya, jadi Napoleon Bonaparte di lukisannya. Maaf, bercanda om Jinping. Masih nggak percaya juga? Nih, saya kasih bukti deh beberapa video yang saya ambil dari sosial media. Harap-harap aja kalian nggak emosi ya lihatnya. Selamat menyaksikan. 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah 10 berapa? 60. 30. Samudra terbesar di dunia apa? Samudra itu apa? Tahu nggak samudra? Enggak tahu. Nyerah nih berarti. Iya. Oke, skip. 4 kali 8. Pas, Pak. 3 kali 7. 3 kali 7. 3 kali 7. 24. Salah. 3 kali 32. Salah. Enggak, 22. Salah. Pas, Pak. 5 kali 4. 5 kali 4, 24. Salah. Bisa jawab atau salah itu keluar. Mulai dari kamu. 1. Garut. Lah. Negara-negara Pak. Ya kayak Pak. Ayo. Sepak bola timnas banyak. Oh ya, Indonesia. Kak, singkatan dari MPR apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Kamu? Ini Nggak tahu. MPR loh. Enggak tahu. Depannya ya udah, nggak tahu ya. Apa nama ibu kota Nusa Tenggara Barat? Apa? Medan. Ya, tahu? Apa? Papua. Jakarta. Apa? Jakarta. Apa kepanjangan dari PLTU? Angkat tangan. Pembangkit listrik tenaga apa tadi? PLTU. Pembangkit listrik tenaga usaha. Ya. 27 dibagi 9. Oke. 72 dibagi 9. Oke. 12 dibagi 3. 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. Cukup ya? Gimana? Apa cukup melatih kesabaran kalian? Nah, sekarang kita akan melakukan wawancara terhadap 2 siswa yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah. Kita tanya ke mereka, kira-kira gimana ya tanggapan mereka terkait masalah ini? Semoga jawabannya nggak ngaco ya, kayak video-video tadi. Selamat menonton. Ya, berikut adalah video yang sudah saya tampilkan tentang masalah pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Beberapa siswa kelas menengah sedang sangat bermasalah, terutama dengan pendidikan dasar mereka. Nah, sangat banyak sekali dari para murid ini yang bermasalah dengan tingkat kependidikan mereka dan terutama pengetahuan dasar mereka, entah itu tentang matematika dasar atau tentang geografi, tentang bahkan ibu kota dari tempat tinggal mereka saja tidak tahu. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu siswa yang ada di kota Bandung. Ya, boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizan Januri. Kakak dari SMA mana? Saya dari SMA Negeri 21 Kota Bandung. Oh, dari SMA 21 di Bandung Timur ya. Yep. Oke. Sebelumnya mau tanya nih Kak. Apa tuh? Kira-kira menurut Kakak nih, Yap. di Indonesia saat ini kan tahu lah ya main sosmed kan? Ya, main jelas. sosmed jelas nih. Menurut Kakak setuju nggak tentang isu yang bertebaran saat ini?
kalau daya berpikir murid sekolah menengah saat ini sangat kurang, yang bahkan pengetahuan dasarnya mereka nggak tahu, kayak apa ibu kota Jawa Barat tempat mereka tinggal sendiri aja mereka nggak tahu gitu, matematika 8/8 aja mereka nggak tahu. Anak SMP SMA itu masalah nggak buat kakak? Ya sebenarnya jujur menurut opini saya pribadi ya itu hal yang sangat disayangkan sekali karena emang benar gitu kan. Sekarang banyak anak-anak sekolah menengah, bahkan sekolah menengah ke atas pun ini apa kayak mereka tuh kadang emang beneran tidak tahu gitu akan hal-hal dasar yang ada di sekitar. Seperti yang kakak katakan tadi, seperti mereka tidak tahu ibu kota di suatu tempat atau tentang pendidikan dasar ataupun apapun itu. Sepertinya itu tuh disebabkan oleh beberapa faktor ya, yang salah satunya tuh mungkin sosial media. Mereka menggunakan sosial media ya, bermain handphone gitu kan, menggunakan sosial media dengan cara yang kurang tepat. Jadi mereka itu ya sekarang ada aplikasi yang namanya itu ya. Kadang orang-orang kan joget-joget gitu kan. Maaf ini mah ya gitu. Disensor ya nama aplikasinya. Joget-joget gitu. Tapi mereka tuh nggak punya handphone. Cuman mereka tuh nggak pakai buat searching gitu. Jadi orang-orang pada nggak tahu. Kalau nggak tahu tuh mereka cuman diem nggak searching. Padahal mereka tuh punya handphone gitu. Jadi mereka punya handphone, tapi cuman dipakai buat main-main doang gitu. Oke. Di lingkungan kakak sendiri ada gak sih kasus kayak gini? Jujur ada banget. Ada banget. Banyak sih, kayak ini jujur aja maaf ke teman aku mau ngejual nama teman aku. Kadang aku suka bercanda ke teman aku. Kadang misal, hey kamu ingat gak yang tadi ini tuh apa? Dia tuh hehehe lupa gitu. Ya kadang emang kita nggak tahu ya mereka beneran lupa atau nggak merhatiin gitu. Jadi ya emang aduh benar-benar sangat disayangkan sekali ya kak gitu. Padahal kan emang dia dan kita tuh sebagai bibit emas, bibit unggul ya, untuk Indonesia emas kedepannya pada tahun 2045 ya. Oh iya betul. Nah menurut kakak nih kira-kira masalah seperti ini bisa diatasi gak sih? Menurut saya bisa. Yang pertama tuh jelas dari pola pikir anaknya gitu kan. Dia tuh harus bisa berpikir lebih jauh, lebih jernih, lebih efisien lah. Terus dari pendidikan orang tua juga. Orang tua itu benar-benar mendidiknya harus lebih apa ya disebutnya? Lebih mendidik lah pokoknya mah gitu, lebih mendidik. Soalnya kan emang sekarang tuh banyak juga ya anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua, sehingga anak itu ya emang kurang dalam hal apapun gitu. Kurang ya, bukan tidak bisa. Kurang dalam hal apapun itu karena emang kurang diperhatikan juga sama orang tuanya gitu. Terus di sekolah juga ya, guru-guru atau apapun itu ya, pihak sekolah agak kalau bisa tuh kayak lebih menindak tegas gitu ke murid-murid yang emang dia tuh gak sopan atau apa gitu ya. Kadang sekarang kan emang banyak gitu murid yang kurang sopan ketika ada ibu atau bapak guru yang menerangkan suatu materi di depan, dia mau ngobrol atau apa cuman tidak dihiraukan gitu. Itu tuh dihindari lah. Jadi emang benar-benar harus diperhatikan gitu, maupun oleh orang tua, guru ataupun yang lainnya. Baik, itu salah satu wawancara saya dengan salah satu siswa sekolah menengah atas di Kota Bandung, dengan Kak Hafiz dari SMA 21 ya. Yap. Selanjutnya ada wawancara dengan salah satu siswa dari sekolah menengah pertama. Ya, selanjutnya saya bersama dengan salah satu siswa sekolah menengah pertama. Sebelumnya kita sudah wawancara bersama dengan salah satu siswa menengah atas. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu siswa dari sekolah menengah pertama. Boleh ke sini? Ya. Berkenal ya, siapa namanya kak? Nama saya Rasibos Prasta. Oh ya, dari SMP mana kalau boleh tahu? Dari SMP 4 Bandung. Oke, orang Bandung juga nih ternyata ya salah satunya. Asli Bandung kan nih? Asli banget ini mah. Oke, mau tanya nih kan ya, menurut kakak setuju nggak tentang isu yang bertebaran saat ini kalau daya pikir murid sekolah menengah saat ini sangat kurang, yang bahkan pengetahuan dasarnya mereka nggak tahu gitu? Menurut saya setuju banget karena bahkan teman-teman saya pun banyak yang pola pikirnya kurang dari yang zaman dulu lah. Kalau untuk sekarang mereka berpikirnya itu jadi gamers kan, ya kayak gitu. Oke. Kalau untuk di lingkungan kakak sendiri ada nggak sih kasus kayak gini? Banyak sih. Banyak. Jujur, sama kayak yang tadi itu aku bilang, banyak yang pikir kayak gamers.
mereka tuh fokusnya ke game bukan ke belajar kayak Ke gitu. pendidikan tadi Ya, ya. itu. Oke. Menurut kakak sendiri masalah kayak gini tuh bisa diatasin guys? Bisa banget. Jadi murid itu harus berpikir, Tenang nggak? Tenang nggak? Kakak dari aja. mereka tuh harus berpikir lebih jernih daripada yang sebelum-sebelumnya kayak pinggir gamer. Padahal masa depan tuh enggak harus jadi gamer saja. Berarti masih banyak ya syarat pemikiran anak-anak muda, tapi masih pikirannya cuma jadi gamer. Padahal banyak ya profesi itu jadi atlet bisa, jadi salah satu dokter bisa, jadi guru bisa, banyak gitu ya, PNS dan lain-lain gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Itulah salah satu dua wawancara yang saya laksanakan dengan beberapa siswa sekolah menengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata masih banyak ya siswa yang sangat cerdas dan ingin memiliki andil untuk membangun Indonesia Emas pada tahun 2045. Tentunya selain tugas pemerintah, hal ini juga menjadi tugas kita bersama untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang pintar dan cerdas. Sekian untuk video kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah capek.